Profil Bapak Johari Zain, bos raksasa ekspedisi JNE yang menjadi mualaf. Bapak Johari Zain, biasa dipanggil akrab Pak Jo, adalah seorang wirausahawan dan pendiri grup global Basket Mulia Investama atau GBMI. Beliau lahir di Medan 16 April 1954. Putra bungsu dari 5 bersaudara. Pasangan Bahri Zain dan Mutiati Thalib. Pria yang dibesarkan di lingkungan keluarga WNI Tionghoa beragama Buddha dan disekolahkan di sekolah Katolik ini. Sejak usia 12 tahun sudah memiliki jiwa kewirausahaan. Setelah bersama keluarganya pindah ke Jakarta pada tahun 1966, Bapak Johari memulai bisnisnya dengan membuat majalah yang dijual kepada teman-temannya di SMP di Jakarta. Usaha ini berlanjut hingga ia duduk di bangku SMA. Selepas kuliah di Akademi Perhotelan Trisakti, Bapak Johari bekerja di Hilton International Hotel. Karirnya berawal dari pelayan hingga akhirnya menjadi supervisor kasir di front office hotel yang sekarang berganti nama menjadi Hotel Sultan tersebut. Pada tahun 1980, Bapak Johari Zain pindah pekerjaan. Beliau menjadi salesman perusahaan jasa pengiriman multinasional TNT. Beberapa tahun kemudian, ia dipromosikan menjadi operasional manajer TNT Indonesia. Beliau yang mualaf pada tahun 1982 di puncak karirnya, beliau justru meninggalkan TNT tersebut. Pada tahun 1985, beliau kembali berwirausaha, merintis perusahaan jasa pengiriman milik sendiri bernama Worldpac yang kemudian berganti nama menjadi Pronto. Awal mendirikan JNE. Pada tahun 1990, seluruh sahamnya di Pronto dijual. Selanjutnya, beliau bergabung dengan pemilik jasa pengiriman paket titipan kilat, mendirikan PT Jalur Nugraha Eka Kurir yang lebih dikenal dengan sebutan JNE. Di perusahaan jasa pengiriman ini, Bapak Johari menjadi salah satu pendiri sekaligus pemegang saham. Tangan dingin ayah 5 anak tersebut berhasil membesarkan JNE. Berawal dari 8 karyawan dengan modal sebesar 100 juta rupiah. JNE sekarang berkembang menjadi perusahaan besar dengan lebih dari 15.000 karyawan dan jaringan lebih dari 5.000 agen. JNE melayani lebih dari 400.000 paket perharinya dengan tujuan dalam dan luar negeri. Pertumbuhan penjualannya pun terus naik rata-rata 40% per tahun selama 5 tahun terakhir. Selain menjabat sebagai Presiden Komisaris JNE, Bapak Johari mulai berinvestasi pada bidang teknologi informasi. Pada tahun 2017, beliau mendirikan perusahaan logistik berbasis aplikasi online bernama Voxel. Bapak Johari juga masih aktif memimpin 4 perusahaan baru, yakni Gorilla, Kawan, Omiyago, dan Alien. Bapak Johari
sepanjang usianya ingin terus berkarya. Beliau ingin berkontribusi membangun bangsa di bidang ekonomi dengan membantu generasi muda agar sukses mencapai tujuan mereka. Awal mula memeluk agama Islam, Bapak Johari Zain menjadi mu'alaf sejak 1982. Semenjak itu, Al-Quran menjadi petunjuk jalan hidupnya. Selama setengah perjalanan usianya, beliau mendirikan perusahaan seperti JNE. Beliau pun bertekad untuk menjadikan JNE sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Kemudian pada tahun 2000, beliau menyempurnakan ibadah seorang muslim untuk pergi haji. Pada saat di Jabal Rahmah, Bapak Johari melihat sebuah pemandangan yang tak asing baginya. Ternyata pemandangan tersebut pernah beliau mimpikan saat masih duduk di bangku SMP. Bapak Johari juga berkeinginan untuk membangun sebuah masjid. Niatnya dijawab oleh Allah untuk dapat mendirikan hingga 90 masjid. Beliau mendirikan lembaga filantropi Johari Zain Foundation, sebuah yayasan yang hendak membangun 99 masjid tersebut. Jumlah tersebut diambil dari nama baik Allah atau Asmaul Husna.